Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, Bapa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan, kami tahu adalah mungkin bagimu, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup, Tuhan, membukakan jalan di dalam kehidupan kami ketika kami merasa tidak ada jalan, Bapa. Oh, hari ini, Tuhan, kami percaya. Oh, bahwa setiap perkataan firman-Mu itu adalah ya dan amin, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Situasi apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, Tuhan, itu bukan yang mengarahkan hidup kami, Bapa. Tapi perkataan firman-Mu, Tuhan, itu yang mengarahkan kehidupan kami. Oh, dan Kau mengatakan bahwa hari depan kami adalah hari depan yang penuh harapan. Kehidupan kami adalah hidup di dalam segala kelimpahannya, Bapa. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa perkataan firman-Mu itu adalah ya dan amin atas hidup kami. Oh, berbicara di tengah-tengah kami, Bapa. Kami siap, Tuhan, mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Ada seorang kakek, saudara, yang punya masalah serius ini dengan pendengarannya, gitu. Ya. Ceritanya nggak sama dengan minggu lalu. Ya. Keluarganya ini sudah berkali-kali dia ngomong, saudara, dia ngomong sama kakek ini untuk dia itu bisa memakai hearing aid gitu ya. Tapi tiap kali keluarganya itu berbicara, tiap kali itu juga kakek ini menolak. Nggak mau pakai hearing aid, saudara. Tapi sampai satu kali dia sudah capek mungkin dengar akan nasihat dari keluarganya ini. Akhirnya dia mau. Dia pergi ke dokter, saudara. Dia pergi ke dokter dan pada waktu dia berada di sana gitu, dokter ini memeriksa dia dan ternyata dia memang perlu hearing aid gitu. Dan akhirnya dipasangkan satu set hearing aid untuk membuat dia ini bisa mendengar gitu. Dan ternyata setelah dipasang hearing aid itu, sebenarnya pendengaran dia itu sudah bisa 100% dia dengar gitu. Lalu dia pulang, saudara, dia pulang. Dan 1 bulan kemudian, dia kembali ke dokter ini untuk check up gitu ya. Dokter ini lalu periksa dia lagi gitu. Wah, lalu dokter ini dengan tersenyum dia berkata kepada kakek ini, pendengaran kamu baik gitu. Keluarga kamu pasti senang kamu sudah dapat mendengar kembali gitu. Kakek ini lalu menjawab, oh enggak gitu. Mereka enggak tahu, dia bilang gitu. Aku masih belum memberitahu kepada mereka gitu. Mereka masih pikir kalau aku ini enggak dapat mendengar gitu. Jadi selama itu saya duduk-duduk saja, saya di sana, saya mendengarkan semua perkataan mereka gitu. Dan selama 1 bulan itu saja dia katakan saya sudah merubah surat wasiat saya 3 kali. Gitu. Haleluya. Saya percaya setiap dari kita itu pernah berkata-kata yang di kemudian hari kita mungkin sesali apa yang kita katakan itu. Gitu. Saya nggak tahu apakah ada orang yang mengubah surat warisannya, saudara, karena apa yang saya katakan gitu ya. Tapi berkata-kata yang tepat itu adalah pergumulan saya. Gitu. Saya ingin tiap kali dalam kehidupan saya mengalami keadaan apapun juga, saya ingin perkataan yang keluar dari mulut saya ini perkataan yang tepat. Dan itu pergumulan saya. Dan saya yakin itu merupakan pergumulan setiap dari kita. Setiap dari manusia. Firman Tuhan itu mengatakan dalam Yakobus 3, dengan lidah kita ini memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita ini mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah.
Dari mulut yang satu, dari mulut yang sama ini bisa keluar kata-kata berkat, bisa keluar kata-kata kutuk. Dan Tuhan mengatakan yang demikian ini nggak boleh terjadi. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan setiap dari kita. Kenapa sih Tuhan mengatakan yang demikian itu tidak boleh terjadi, saudara? Hari ini kita akan belajar alasannya. Kenapa tidak boleh? Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2 itu mengatakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini dikatakan, saudara, bahwa ada dua sistem yang beroperasi di dunia ini. Sistem dunia yang diperintah oleh hukum dosa dan hukum maut, dan sistem kerajaan Allah yang diperintah oleh hukum kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada dua sistem yang bekerja di dunia ini. Saudara bisa mengalami kemerdekaan dari satu sistem kalau saudara mau berada pada sistem yang lainnya. Saudara nggak bisa berada dalam dua sistem secara bersama-sama, saudara. Karena itu firman Tuhan mengatakan orang yang mendua hati itu nggak tenang hidupnya. Nggak tenang hidupnya. Orang yang mendua hati itu berkata-kata, saudara, itu bertentangan dengan apa yang dia sudah katakan sebelumnya. Jadi jika saudara dalam kehidupan saudara berdoa misalnya, oh Tuhan, aku percaya gitu. Aku percaya Tuhan, Engkau ini memberikan kedamaian kepadaku. Oh, aku percaya sekarang ini Tuhan, aku merasakan bahwa kedamaian itu datang dan aku merasa tenang sekarang Tuhan. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dalam beberapa jam berikutnya saudara membatalkan doa saudara itu dengan mengatakan begini, wah, bisa gila aku ini. Kalau begini terus bisa gila ini aku nih. Oh, saudara membatalkan apa yang saudara doakan. Karena saudara tidak bisa berada pada dua sistem secara bersama-sama. Kalau saudara berada pada dua sistem ini, perkataan saudara itu akan saling menghancurkan satu sama lain. Karena itu Tuhan mengatakan orang yang mendua hati itu tidak tenang hidupnya. Orang yang gak single minded dalam doa dia dan dalam perbuatan perkataan dia, itu tidak tenang hidupnya. Karena dia akan terus merasakan kekhawatiran, karena dia akan terus merasakan ketakutan saudara. Saudara tidak akan mendapatkan hasil kalau saudara ini hanya berputar-putar saja dalam perkataan saudara. Itu sebabnya Tuhan mengatakan orang yang mendua hati itu tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Yakobus mengatakan, lidah ini biarpun kecil, saudara, tapi fungsinya itu seperti kemudi pada perahu yang besar. Seperti kemudi pada perahu yang besar. Oh, biarpun untuk menggerakkan perahu yang besar itu dibutuhkan angin, tapi kemudi yang kecil ini, saudara, itu akan bisa mengarahkan arah kapal ini menurut kehendak si jurumudi. Tuhan mengatakan lidah ini seperti kemudi itu. Kita ini sering mendengarkan perkataan firman Tuhan ini, saudara. Mungkin tiap tahun saudara ada di tempat ini, saudara pasti satu kali pernah mendengarkan bahwa perkataan saudara itu besar kuasanya. Oh, tapi saudara, perkataan firman itu seringkali masih belum menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita masih tidak menyadari seberapa besar pengaruh perkataan kita ini pada arah perjalanan hidup kita.
Masih nggak menyadari saudara. Iblis tahu ini iblis tahu seberapa besar pengaruh perkataan saudara terhadap hidup saudara. Jadi sejak dari awal adanya manusia, iblis ini telah mencoba untuk manusia itu merespon usaha dia itu dengan mengatakan perkataan yang salah. Dan dengan demikian, dia ini bisa menyatakan maksudnya di dalam hidup manusia. Waktu saudara merasakan udara ini lagi dingin, gitu. Saudara ada di luar agak lama, gitu. Saudara lagi ngobrol, mungkin lagi bermain, dan saudara kedinginan. Saudara merasakan kedinginan. Lalu saudara di sana, saudara bersin mungkin 1 kali, 2 kali, gitu. Saudara bersin. Dan saudara merasakan waktu saudara begini-begini, saudara merasakan hidung saudara mungkin basah. Saudara langsung berkata, wah, kena flu ini, gitu. Dan betul, saudara kena flu akhirnya, gitu. Dan saudara anggap bahwa saudara kena flu itu karena saudara ada di luar terlalu lama. Saudara kedinginan di luar terlalu lama. Atau saudara lagi banyak pekerjaan di dalam pekerjaan saudara. Oh, rasanya saudara ini kurang waktu untuk istirahat. Kepala saudara ini sudah rasanya agak pening ini. Dan saudara lalu pulang ke rumah, saudara berkata, wah, pekerjaan ini bikin saya pusing kepala, gitu. Dan betul, saudara akhirnya pusing kepala. Saudara pening kepala saudara. Dan saudara anggap pekerjaan yang banyak itu yang bikin saudara sakit kepala, gitu. Atau saudara melihat ada orang yang pernah menyakitin saudara nek lihat orang ini, gitu. Orang ini sudah membuat saudara ini sakit hati karena dia curang terhadap saudara, karena dia melakukan perbuatan yang menyakitkan hati saudara. Dan tiap kali kalau saudara melihat dia kembali, saudara merasakan kemarahan yang ada di dalam diri saudara itu timbul kembali. Lalu saudara berkata, bisa kena darah tinggi aku kalau lihat orang ini terus, gitu. Saudara katakan perkataan itu. Dan benar, 1 kali saudara check up kesehatan saudara kena darah tinggi, gitu. Oh, darah tinggi saudara di atas normal. Dan saudara pikir saya kena darah tinggi gara-gara orang ini, gitu. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang yang tidak salah dalam perkataannya, mengendalikan seluruh tubuhnya. Setiap sel di dalam tubuh saudara itu harus taat kepada perkataan yang keluar dari mulut saudara. Firman Tuhan mengatakan perkara ini. Jadi ketika saudara mengatakan perkataan-perkataan yang negatif itu, saudara sesungguhnya saudara ini lagi memerintahkan kepada tubuh saudara. Saudara lagi menyuruh sistem kekebalan tubuh saudara. Oh, yang lagi mungkin sistem kekebalan tubuh ini lagi berperang saudara. Lagi mendesak musuh yang mencoba memasuki tubuh saudara. Oh, lagi perang ini. Tapi saudara lalu mengatakan kepada sistem kekebalan tubuh saudara itu untuk back off. Untuk mundur dan kalah. Perkataan mengendalikan tubuh. Ada amin? Yakobus mengatakan, biarpun perjalanan hidup saudara itu mengalami badai, mengalami angin yang keras, tapi bukan badai itu yang mengendalikan hidup saudara. Bukan badai itu yang mengarahkan hidup saudara. Oh, hidup saudara itu dikendalikan oleh lidah saudara.
Dikendalikan oleh perkataan yang keluar dari mulut saudara. Jadi iblis saudara, iblis itu hanya bisa menciptakan iklim yang negatif di sekitar saudara. Dia menciptakan sesuatu yang negatif dan dia cuma tunggu apa yang akan saudara katakan untuk dia itu bisa melaksanakan rencananya di dalam kehidupan saudara. Oh, seringkali kita mengatakan perkataan-perkataan yang negatif pada waktu kita ini ada dalam masalah. Karena kemarahan kita, karena kita merasakan betul bahwa sudah nggak ada jalan keluar. Karena kita merasakan bahwa kita sudah nggak tahan lagi. Lalu perkataan-perkataan yang negatif ini keluar dalam kehidupan kita. Kita nggak sadar ketika kita mengatakan perkataan itu. Satu perkataan ini, saudara, itu mengarahkan hidup saudara pada perkataan itu. Jadi, no wonder gitu. Ada orang yang tahu-tahu hidupnya kok rasanya problem terus. Problem demi problem terjadi dalam kehidupan dia. Why? Karena dia sudah mengatakan satu perkataan yang dia mengarahkan kehidupan dia pada perkataan itu. Problem comes ketika saudara mengatakan perkataan-perkataan yang negatif dalam hidup saudara. Satu kali Tuhan Yesus naik ke perahu saudara bersama-sama dengan muridnya. Firman Tuhan mengatakan, sekonyong-konyong gitu. Tiba-tiba ada taufan yang melanda di danau itu. Tiba-tiba saudara, sekonyong-konyong gitu. Gak ada masalah apa-apa ini. Tapi iblis menciptakan satu iklim yang negatif di sekitar mereka. Wah, dan pada waktu itu saudara, Tuhan Yesus ini lagi tidur. Padahal perahu ini lagi digoncangkan oleh angin ribut itu. Wah, murid-muridnya sudah mulai takut saudara, sudah mulai gentar. Mereka melihat persoalan yang besar ini. Air sudah memulai memasuki perahu mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka ada di dalam bahaya saudara. Lalu mereka mendatangi Tuhan Yesus. Mereka berteriak-teriak kepada dia, Guru, tolong guru, kita binasa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Gitu. Lalu dia bangun saudara. Dan Tuhan Yesus itu dikatakan menghardik. Tuhan Yesus itu mengeluarkan perkataan menghardik angin dan danau itu. Dan danau itu kembali menjadi teduh. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Bukan situasi yang terjadi di sekeliling mereka yang bisa membuat mereka binasa. Tapi ketika mereka mengucapkan perkataan itu, Guru, kami binasa gitu. Guru, tolong kami binasa gitu. Perkataan ketika mereka mengatakan kami binasa, itu yang mengarahkan mereka kepada kecelakaan. Karena itu Tuhan mengatakan, kenapa sih kamu itu kurang percaya? Kenapa kamu takut? Seringkali dalam kehidupan kita ini takut, kita ini khawatir, kita ini marah, kita merasakan hal-hal yang negatif ada dalam kehidupan kita karena situasi itu membuat kita merasakan perasaan yang seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan kurang percaya. Tuhan mengatakan begitu dan dia katakan ini loh aku kasih contoh kepadamu. Lalu dia menghardik angin itu, dia menghardik persoalan itu dan persoalan itu akhirnya lenyap. Reda dalam kehidupan dia. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa firman Tuhan itu besar kuasanya. Amin. Kebenaran yang saudara katakan itu akan bisa merubah kenyataan yang saudara alami. Sekali lagi saya katakan, kebenaran yang saudara katakan itu akan bisa merubah kenyataan yang saudara alami. Amen. But you have to speak the right word. The right word.
Tapi seringkali kita ini enggak single minded, saudara. Oh, satu kali kita percaya, besok kita kurang percaya. Satu kali kita percaya, besok kita mau hidup pada dua sistem. Dan perkataan saudara ketika saudara ngalami diombang-ambingkan ini, itu saling menghancurkan satu sama lain, sehingga saudara tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Be a single minded di dalam Tuhan. Amen. If you believe, keep on believing. Sampai saudara mendapatkannya. Haleluya. Firman Tuhan itu seperti dinamit, saudara. Ketika dinyalakan sumbunya, itu akan merubah apa yang ada di sekitarnya. Gunung yang satu kali ada, ketika saudara mengatakannya, ketika dinamit itu dinyalakan, hari berikutnya saudara bangun, saudara lihat gunung itu sudah tidak ada lagi. That is how powerful the word of God is. Itu kuasa firman Tuhan. Tapi kita, saudara, kita perlu akui, kita ini sering kalah dalam peperangan kata-kata ini. Kita seringkali membiarkan situasi di sekeliling kita atau tubuh kita ini punya otoritas untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Gitu. Mereka ini sesungguhnya nggak punya otoritas, saudara. Situasi di sekeliling saudara nggak punya otoritas terhadap saudara, gitu. Oh, tubuh saudara ini sesungguhnya nggak punya otoritas terhadap saudara. Oh, mereka nggak punya otoritas untuk melakukan apa yang mereka inginkan untuk mereka lakukan. Mereka itu seperti tanah saja, tanah yang baik yang menumbuhkan benih apa saja yang ditaburkan kepadanya. Jadi ketika benih perkataan negatif ditaburkan, dia menjadi tanah yang baik. Dia cuma menumbuhkan dan berbuah-buah saja dari benih yang ditaburkan kepada tanah itu. Itu seperti kapal yang punya kemudi, tapi tidak ada yang mengendalikan kapal itu. Akibatnya, kapal itu cuma diseret oleh angin saja, saudara. Diombang-ambingkan oleh gelombang yang ada kian kemari. Oh, itu seperti kekang yang sudah dipasang pada mulut kuda, tapi nggak ada orang yang mengendalikan kuda itu. Jadi kuda itu melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Oh, saudara-saudara harus mengerti, ketika saudara tidak mengendalikan lidah saudara, ketika saudara berkata-kata apa saja yang ingin saudara katakan, saudara sesungguhnya sedang memberikan otoritas kepada sekeliling saudara untuk merubah arah perjalanan hidup saudara. Saudara sesungguhnya sedang berkata-kata satu perkataan kepada tubuh saudara untuk memberikan otoritas kepada tubuh saudara untuk melakukan apa yang tubuh ini mau lakukan. Jadi jangan berikan toleransi, amen. Jangan berikan toleransi kepada situasi negatif, sehingga situasi itu yang pegang kendali dalam hidup saudara. Jangan izinkan itu. Selama saudara ini mempunyai lidah yang masih bisa berkata-kata, saudara katakan perkataan firman Tuhan yang akan merubah kenyataan di dalam kehidupan saudara untuk menjadi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi saudara harus lihat ini. Amsal 18 ayat 21, saudara. Amsal 18 ayat 21 itu mengatakan hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya itu akan memakan buahnya. Perkataan kita ini besar kuasanya. Itu bukan hanya mengendalikan arah hidup kita, saudara. Di sini bahkan dikatakan itu menguasai hidup dan mati kita. Apa yang suka kita bicarakan, kita akan makan buahnya.
itu pengaruhnya sangat besar terhadap diri kita, saudara. Perkataan saudara itu bisa membuat hidup saudara itu lebih baik. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal, lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan, saudara. Orang yang bisa memilih perkataannya, yang berhati-hati dengan perkataannya, orang yang bijak itu bisa mendatangkan kesembuhan, dikatakan. Amsal juga mengatakan dalam ayat yang lain, lidah lembut itu pohon kehidupan. Perkataan saudara itu bisa membuat perkawinan saudara itu menjadi hidup atau mati. Hal yang sama juga terhadap masa depan saudara. Hal yang sama juga terhadap persoalan saudara. Hal yang sama juga terhadap anak-anak saudara. Seringkali kalau kita melihat anak kita gitu, kita mungkin melihat tingkah laku dia itu sudah menyebalkan sekali, sudah bikin kita marah sekali. Kita keluar perkataan-perkataan yang kita akan sesali kemudian karena kita mengarahkan hidup anak kita dengan perkataan kita. Your word can destroy other people. Perkataan saudara bisa menghancurkan hidup orang lain. Hidup matinya, menang atau tidaknya, lidah mempunyai kuasa yang bisa menentukan itu. Bahkan karena kuasanya yang besar, saudara, Tuhan Yesus mengatakan perkataan kita ini harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena pengaruh yang besar itu. Jadi, kalau kita ini sudah tahu, saudara, kita sudah tahu ini. Kita nggak bisa sembarangan berkata-kata. Kita nggak bisa membiarkan apa yang ada di dalam kita ini, kita semua ucapkan di dalam kehidupan kita. Waktu kita marah, waktu kita nggak percaya, waktu kita patah semangat, saudara nggak bisa mengeluarkan semua kata-kata yang saudara ingin untuk saudara katakan. Nggak boleh sembarangan berkata-kata. Saya ini bisa menghancurkan seluruh hidup saya dengan perkataan saya. Saya bisa menghancurkan hidup orang lain dengan perkataan saya. Karl Marx, saudara. Karl Marx ini mengatakan, beri saya 26 pahlawan yang gagah perkasa dan saya akan mengalahkan dunia. Dia ini berbicara mengenai 26 huruf di dalam alfabet kita. Dia mengatakan, dengan kata-kata ini aku bisa mengalahkan dunia. Dia katakan, dan saudara bisa bayangkan hanya oleh satu orang, saudara, dengan perkataannya yang meyakinkan, itu banyak orang mulai percaya dengan keyakinan yang dia yakini ini. Dan berapa banyak kehidupan yang dihancurkan oleh keyakinan dia. Dengan perkataannya juga, saudara, Hitler ini meyakinkan puluhan ribu orang untuk menjadi pengikutnya, saudara, yang mengakibatkan pembunuhan besar-besaran terhadap bangsa Yahudi. Berjuta-juta bangsa Yahudi mati karena ada seseorang yang mengatakan perkataan yang tidak tepat. Tapi Tuhan Yesus sebaliknya, saudara, mengatakan bahwa setiap perkataan dia, setiap ajaran yang dia berikan, semua itu berasal dari Bapa. Bukan berasal dari dirinya sendiri, dia katakan, dari Bapa. Dan saudara tahu akibatnya. Kuasa yang besar. Ketika dia berbicara terhadap orang mati harus bangkit. Ketika dia berbicara kepada orang yang lumpuh, orang yang buta, orang itu harus sembuh, saudara. Because the word of God itu ada dalam mulut dia. Jadi intinya, kita ini harus sebisanya pegang kendali atas perkataan kita.
kita nggak bisa mengeluarkan perkataan hanya karena kita ingin mengatakannya. Gitu. Arahkan diri saudara. Gitu. Mengatakan perkataan-perkataan yang tepat. Kalau saudara tahu firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan saudara itu mengendalikan tubuh saudara. Katakan perkataan-perkataan yang baik terhadap tubuh saudara. Katakan kepada tubuh saudara, oh terima kasih Tuhan, ini jantung yang sehat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, gak ada penyakit apapun Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Oh semuanya bekerja normal Tuhan, 100% semuanya normal. Oh saudara, firman Tuhan mengatakan perkataan itu mengendalikan tubuh. Kenapa kita nggak mengatakan yang benar terhadap tubuh kita? Kenapa kita selalu berkata-kata sesuai ya saudara rasakan? Wah, karena bersin saudara mengatakan kena flu. Cuman karena bersin juga mungkin saudara mengatakan saudara mengatakan bahwa saudara kena penyakit apa itu? Kalau terlalu banyak bunga di Instagram itu apa? Alergi gitu. Wah, bisa kena alergi ini. Jadi tiap kali ada perkataan, ada sesuatu yang terjadi gitu. Wah, ini lagi nyeri di bagian sini. Waduh ini. Oh, kenapa ini ya namanya? Usus buntu gitu. Wah, saudara, tiap kali ada sesuatu yang negatif, saudara harus katakan perkataan-perkataan yang tepat. Karena perkataan-perkataan saudara, firman Tuhan itu mengatakan mengendalikan tubuh saudara. Amin. Dan saudara harus katakan perkataan-perkataan yang tepat terhadap perjalanan hidup saudara. Tuhan sudah mengatakan bahwa perjalanan hidup saudara itu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah mengatakan Dia memberikan kepada saudara hidup di dalam kelimpahannya. Tapi tiap kali saudara mengatakan perkataan-perkataan yang menyatakan itu enggak benar Tuhan. Kenyataannya enggak begitu. Dan itu membuat perjalanan hidup saudara berubah. Hari ini saudara, Tuhan mengajak kepada setiap saudara, hati-hati dengan perkataan saudara. Jaga perkataan saudara. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saja pemain musik, singer, song leader bisa maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Seperti waktu saudara makan dimsum di restoran. Semua makanan itu lewat. Saudara duduk saja dan makanan itu lewat di hadapan saudara. Saudara bisa melihat. Saudara bisa merasakan baunya yang enak. Tapi tidak semua makanan itu harus ada di meja saudara. Saudara harus bisa menahan diri. Karena kalau saudara tidak bisa menahan diri, maka yang enak-enak yang belakangan mungkin keluar, saudara nggak bisa lagi menikmatinya. Hidup itu juga demikian. Oh, apa jadinya hidup saudara itu ditentukan dengan apa yang keluar dari mulut saudara. Kalau saudara terus mengatakan perkataan-perkataan yang negatif, saudara sedang menghancurkan hidup saudara. Oh, saudara dan saya itu sesungguhnya tiap hari itu dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati. Dalam setiap hari, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Dan saudara nggak mungkin saudara diam saja sepanjang hari nggak berkata-kata. Saudara mengatakan satu perkataan dan saudara harus percaya. Oh, kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika saudara mengatakan, Tuhan,
Aku percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Oh, ketika saudara mengatakan itu sepanjang hari dalam kehidupan saudara, oh saudara sesungguhnya sedang menempatkan diri saudara pada situasi di mana segala kuasa di langit dan di bumi itu kehilangan kekuatan otoritasnya dan menantikan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan saudara. Sebab segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan, diberikan segala otoritas di langit dan di bumi. Hari ini saudara, putuskan. Bapa, aku mau berhati-hati. Bapa, aku gak mau sembarangan dalam hamba berkata-kata Tuhan. Hamba mau Tuhan, biarpun itu menjadi pergumulan, biarpun dengan itu kami harus menahan diri Tuhan, rasanya sudah gak tahan lagi. Tapi kami mau berusaha Tuhan, untuk kami mengatakan perkataan yang tepat di dalam segala situasi. Karena kami tahu sekarang Tuhan, bahwa situasi itu bukan yang mengendalikan hidup kami. Tapi sesungguhnya perkataan yang keluar dari mulut kami itu yang mengendalikan hidup kami. Hari ini Bapa, hari ini Tuhan kami berdoa. Oh, setiap perkataan-perkataan yang negatif yang kami sudah pernah keluarkan Tuhan. Hari ini Bapa, kami percaya dengan kuasa di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kuasa akan kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami minta untuk pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Oh Bapa, Engkau patahkan segala kuasa-kuasa dari perkataan negatif yang kami pernah katakan Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami minta pemulihan Tuhan. Hari ini kami minta rancangan-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Hari ini kami minta hari depan yang penuh harapan yang daripada-Mu. Oh, kami gak mau Tuhan, kami mengalami perkara-perkara yang negatif karena perkataan kami. Hari ini Bapa, oh kami mengambil keputusan. Oh, hanya perkataan-Mu saja Tuhan. Oh, yang kami akan usahakan untuk kami katakan. Oh Bapa, Engkau berbicara. Berbicara Tuhan di dalam kehidupan setiap dari kami. Ketika kami makan akan tubuh-Mu Tuhan, kami percaya bahwa kuasa di dalam bilur-bilur-Mu Tuhan itu membawakan kesembuhan atas tubuh kami. Oh, kami percaya Bapa. Oh, kuasa Tuhan di dalam Engkau Bapa. Engkau sudah tanggung segala sakit kami, segala penderitaan kami Bapa, dengan kematian-Mu di kayu salib. Oh, hari ini kami minta Engkau Tuhan, oh kuasa kemerdekaan-Mu Bapa, itu kami boleh alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, biarlah hidup di dalam kelimpahannya saja Tuhan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Saya minta untuk pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Kuduskan perjamuan kudus pada malam hari ini. Oh, hari ini biarlah pemulihan yang daripada-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Haleluya. Saya minta untuk saudara bangkit berdiri selama perjamuan ini dibagikan. Oh, saudara bisa nyanyikan ini. Haleluya. Bapa, Engkau lihat Tuhan akan kerinduan kami. Kami rindu pemulihan di dalam hidup kami, Bapa. Kami enggak mau perkataan kami yang negatif mengarahkan kami pada perkara-perkara yang salah. Hari ini biarlah kuasa tubuh dan darah-Mu pulihkan Tuhan hidup kami. Pulihkan, meteraikan kembali perjanjian-Mu dalam hidup kami, Bapa. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang menyelidiki hati. Seberapa mereka rindu akan pemulihan yang daripada-Mu. Roh Kudus, biarlah kuasa pemulihan
bekerja dalam hidup anak-anak-Mu. Hari ini kami pulang Tuhan dengan satu keyakinan bahwa arah hidup kami telah Engkau perbarui. Dengan satu keyakinan Bapa, bahwa tubuh kami pun mengalami pembaruan karena bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat roti di tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengangkat roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan. Oh, terima saudara pemulihan yang dari Tuhan. Izinkan kasih kemurahan Tuhan itu menguasai hidup saudara kembali. Oh, izinkan hidup saudara boleh terus mengalami favor demi favor yang dari Tuhan. Izinkan kasih karunia Tuhan itu arahkan kembali hidup saudara menjadi hidup yang berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat cawan berisi anggur di tangan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Amin. Perjanjian baru saudara, yang dimeteraikan oleh darahku. Oh, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari saudara kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Engkau meteraikan kembali perjanjian baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Hari ini kami percaya pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan, kehidupan yang rasanya negatif Engkau ubahkan malam hari ini sedang mengarah kepada perkara yang positif. Kami percaya Bapa, kemenangan Tuhan Kau berikan Tuhan di tengah-tengah kami. Oh, kami percaya Bapa, di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sedang mengalami bagaimana berkat-berkat yang daripadamu itu sedang tercurah dengan limpahnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa bahwa Engkau arahkan perjalanan kehidupan kami untuk terus naik dan bukan turun. Untuk kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan karena kami adalah pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya. Yang apa saja yang kami perbuat Tuhan, kami tahu bahwa keberhasilan terjadi Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Hamba mau serahkan Bapa setiap dari anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, Engkau bungkus setiap dari mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya Tuhan. Hindarkan mereka dari pencobaan Bapa. Oh biarlah mereka Tuhan boleh terus mengalami Bapa perkara-perkara yang daripadamu Tuhan. Apa yang tidak pernah mereka dengar, apa yang tidak pernah mereka lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran mereka Tuhan, Engkau telah sediakan bagi setiap dari anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, kau pulanglah dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara sekalian di dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, oh di dalam sekolah saudara, di dalam segala apapun yang saudara kerjakan. Oh biarlah kasih kemurahan yang dari Tuhan itu terus memberikan favor demi favor sepanjang hidup saudara. Dan biarlah kasih setia Tuhan itu terus memberikan kekuatan baru untuk saudara terus menyala-nyala di dalam Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus setia mengikut Tuhan sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, amin.